Setelah Mu Chen menemukan tubuh sejati Mandela, dia mendapati paviliun misterius di Istana Surgawi Kuno. Melihat halaman emas misterius, dia bergegas memasukinya, melangkah maju dan berjalan menuju bintang emas. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, dia mengabaikannya dan berdiri di dalam bintang emas. Namun siapa sangka Garuda juga berada di sana. Pertarungan dengan Garuda. Ketika Mu Chen melangkah ke bintang itu, dia merasakan lingkungan mulai berubah. Lengkungan ruang angkasa terbentuk, dan kotak emas yang luas muncul di depan matanya. Alun-alun itu mempesona. Pilar emas berdiri tegak di alun-alun dan menjulang ke awan. Seluruh area dipenuhi dengan kekuatan agung yang tak terlukiskan. Mu Chen berdiri di lapangan emas dan melihat ke arah altar emas yang ada di tengahnya. Cahaya keemasan melingkari di atas altar, dan halaman emas tipis tergantung diam-diam di dalamnya. Mu Chen menatap halaman emas tipis dan merasakan pelipisnya berdenyut. Dia mengira bahwa ini karena dia membiarkan dirinya menjadi terlalu emosional dan pusing. Bagaimanapun, dia telah mengejar tubuh emas abadi selama bertahun-tahun, dan sekarang, itu tepat di depan matanya. Meskipun tubuh emas abadi ada di hadapannya, dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa dia dapat dengan mudah meletakkan tangannya di atas benda suci seperti itu. Saat dia memikirkan ini, Mu Chen mencoba menenangkan dirinya. Dia berdiri di lapangan emas, melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Lengkungan ruang angkasa terbentuk dan cahaya keemasan berkumpul di setiap sudut. Kemudian, sosok tiba-tiba muncul. Mu Chen menatap dengan tenang sosok yang dikenalnya dan tidak terkejut sama sekali. Itu adalah Garuda, yang juga membudidayakan tubuh abadi matahari. Sejak Raja Iblis Suci telah mempersiapkan Garuda untuk mengolah tubuh abadi matahari yang agung secara optimal, Mu Chen mengerti bahwa Garuda memiliki sarana untuk mencapai tempat ini. Saat Mu Chen memandang Garuda, Garuda membuka matanya dan memperhatikannya. Ekspresinya berubah, dan dia tidak lagi terlihat santai. Kamu masih hidup. Garuda mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Tetua dari Saint Demon Palace, yang telah menghentikan Mu Chen, telah membayar harga tinggi untuk memasuki Istana Surgawi Kuno. Mengingat kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh penguasa kelas 9 lengkap. Garuda telah pergi, mengira Mu Chen sudah mati. Dia tidak tahu bagaimana Mu Chen berhasil melarikan diri dari tangan penguasa duniawi bawah. Namun, hal-hal yang dia pikir tidak mungkin terjadi. Mu Chen sekarang berdiri di depannya, tersenyum padanya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah berhasil melarikan diri dari sesepuh. Bagaimana saya bisa mati sebelum saya mendapatkan tubuh emas abadi? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Garuda tampak murung, tetapi dia adalah orang yang licik, jadi dia segera sadar dan berkata dengan datar, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa lolos dari Penatua Zuo, tetapi itu tidak masalah. Aku akan membunuhmu bagaimanapun juga, jadi tidak ada bedanya. Petik 2. Mu Chen menatap Garuda dan bertanya sambil tersenyum, tidakkah terpikir olehmu bahwa dia melarikan diri dariku? Faktanya, jika Penatua Zuo tidak melarikan diri begitu cepat, begitu Mu Chen telah mengatur arai pertempuran, dia akan menjadi penguasa bumi pertama yang mati di tangan Mu Chen. Garuda melipat tangannya dan mencibir, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar, apakah kamu masih mengizinkan aku berdiri di sini dan berbicara denganmu? Mu Chen meraih telapak tangannya dan segel komandan muncul. Dia memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya dan mengaktifkannya. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia gagal memanggil pasukan pembantai roh. Karena tempat ini jelas telah mengasingkannya dari pasukan pembantai roh, dia tahu bahwa ini pasti perbuatan paviliun. Apakah Anda ingin menonton pertarungan hidup dan mati yang tampaknya adil? Mu Chen bergumam simpati. Lagi pula, hanya orang yang memiliki tubuh abadi surya terkuat yang bisa mengembangkannya. Cara seleksi mirip dengan pemeliharaan serangga berbisa. Hanya yang terkuat yang akan muncul. Dengan demikian, jika dia menggunakan pasukan pembantai roh untuk membunuh Garuda secara instan, itu tidak akan cocok dengan metode pemilihan tubuh emas abadi. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuhnya lebih awal. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Ketika dia pertama kali menggunakan pasukan pembantai roh untuk berurusan dengan Penatua Zuo, dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, dia hanya menyingkir Garuda sebagai tindakan pencegahan. Jika Garuda dan Penatua Zuo bersekongkol melawannya, Mu Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi.
Dia lebih suka berurusan dengan mereka secara terpisah. Meskipun dia tidak bisa mengaktifkan pasukan pembantai roh sekarang untuk berurusan dengan Garuda, Mu Chen tidak takut padanya. Garuda memandang Mu Chen, yang menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia beruntung telah melarikan diri dari Penatua Zuo. Dia tersenyum dingin dan menunjuk ke altar di lapangan emas, lalu bertanya, tahukah kamu apa itu? Itu adalah altar pengorbanan. Tahukah Anda apa yang harus dikorbankan untuk itu? Garuda menjilat bibirnya dan dengan licik menatap Mu Chen. Dia kemudian berkata, kita perlu mengorbankan tubuh abadi matahari. Mu Chen kaget saat mendengar ini. Kecuali jika Anda mengorbankan tubuh agung matahari yang tak mati, Anda tidak akan bisa menyalakan api ilahi dan membakar halaman emas. Dengan kekuatannya, Anda kemudian dapat meningkatkan tubuh surgawi Anda dan mengembangkannya. Garuda memberikan senyuman yang membatu dan berkata, saya senang kamu ada di sini. Jika saya adalah satu-satunya yang menyalakan api ilahi, saya harus menderita. Petik 2. Saya melihat, Mu Chen tercerahkan. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pengorbanan itu dibutuhkan. Saint Demon King pasti telah memberikan informasi ini kepada Garuda. Bagaimanapun, Raja Iblis Suci tahu semua rahasia istana surgawi kuno. Saya merasa lebih baik setelah mendengar apa yang Anda katakan. Mu Chen menghela nafas lega. Dia tidak tahu rahasia untuk mengembangkan tubuh emas abadi. Jadi, beruntung dia tidak membunuh Garuda saat mereka di luar. Sombong. Garuda bermaksud membuat marah Mu Chen dengan membuat pernyataan seperti itu, tetapi ketika dia melihat bahwa Mu Chen tidak terpengaruh olehnya, dia menjadi muram. Dia berhenti berbicara dengan Mu Chen, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ledakan. Energi spiritual meledak dari tubuh Garuda dan melonjak seperti angin topan. Itu berputar di seluruh area dan mengguncang ruang. Setelah pembaptisan sungai surgawi, kekuatan Garuda telah mencapai puncak kelas 9 lengkap. Dengan bakatnya, jika dia bisa berjalan keluar dari istana surgawi kuno hidup-hidup, dia kemungkinan besar akan melangkah ke ranah penguasa bumi. Saat Mu Chen merasakan energi spiritual yang agung dari tubuh Garuda, dia berubah menjadi kuburan. Tanpa bantuan pasukan pembantai roh, ia tidak boleh dianggap enteng oleh Garuda. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tampak serius. Ini adalah pertarungan krusial dalam menentukan pemenang. Di antara dua tubuh besar matahari yang tak mati, hanya satu yang bisa melalui evolusi. Jadi, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Ledakan, energi spiritual dari kelas 9 lengkap meledak dari tubuh Mu Chen, dan cahaya keemasan melonjak di tubuhnya, sementara tangisan naga dan Phoenix bergema. Saat roh naga asli dan Phoenix asli bergerak di sekitar permukaan tubuhnya dan memberinya banyak kekuatan dan perlindungan, Mu Chen berdiri dengan tenang dan memancarkan penindasan yang mengintimidasi. Ho, aku tidak pernah menyangka kamu memiliki fisik yang kuat. Ketika Garuda melihat naga asli dan burung Phoenix asli menjulang di belakang Mu Chen, dia menyipitkan matanya. Setelah dia melihat Mu Chen menunjukkan kekuatannya beberapa kali, dia mulai menyesal. Ketika pertama kali bertemu Mu Chen, dia tidak mewaspadai dia. Dia tidak pernah menganggap Mu Chen sebagai ancaman, mengingat perbedaan kekuatan mereka. Namun sekarang, dia terkejut bahwa kekuatan Mu Chen telah tumbuh begitu cepat, sehingga dia bahkan melangkah ke kelas 9 lengkap dalam waktu yang singkat. Dia bahkan telah melarikan diri dari Penatua Zuo. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, ketika Xiaoyu berurusan dengan Mu Chen, dia akan bergabung dengannya untuk membunuh Mu Chen. Maka, dia tidak akan harus menghadapi masalah ini. Namun, meski agak merepotkan, masih belum terlambat. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki fisik yang kuat? Garuda tersenyum licik. Dia meraih tinjunya dan energi spiritual gelap keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, tubuhnya mengembang. Tubuhnya seperti baja dan sangat kuat. Tanda hitam kuno muncul di tubuhnya, membawa kekuatan yang mengerikan. Kemudian, niat membunuh yang sangat besar meledak di lapangan emas saat Garuda berteriak, tubuh setan suci. Pertarungan sengit, menerjang. Aliran udara hitam itu seperti ular piton marah yang melilit Garuda. Saat mengeluarkan suara menderu yang dalam, itu berubah menjadi gelombang suara yang merupakan substansi yang sebenarnya dan menyebar. Ruang itu bergetar terus-menerus karena gelombang suara. Ledakan, seluruh tubuh Garuda hitam. Dia berdiri di tanah seperti dewa iblis dan tampak mengesankan. Kekuatan tubuh fisiknya sendiri begitu besar saat ini sehingga dia bahkan bisa bersaing dengan penguasa kelas 9 lengkap. Mu Chen memandang Garuda dan berubah menjadi kuburan.
Tubuh fisik Garuda adalah yang paling kuat di antara rekan-rekan yang dia temui selama ini. Jika tubuh naga Phoenix Muchen tidak melalui pembaptisan sungai surgawi dan dimurnikan dan ditempa dengan kuat, tubuh fisiknya tidak akan mengalami peningkatan yang begitu besar. Jika dia harus mengadu domba Garuda berdasarkan fisik mereka, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Dong, saat Muchen merasa tegang, Garuda menatapnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Tanpa ragu-ragu, dia menginjak kakinya di tanah. Tanah bergetar, dan tiba-tiba, dia menghilang ke udara tipis. Berdengung, cahaya keemasan yang cerah keluar dari tubuh Muchen, dan dia tidak bingung ketika Garuda tiba-tiba menghilang. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah kanan. Saat dia melepaskan pukulannya, naga asli dan burung Phoenix asli di lengannya bertahan di sekitarnya. Teriakan keras naga dan Phoenix bergema di daerah itu, membawa kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan pegunungan. Saat Muchen melemparkan pukulan itu, sosok hitam buram tiba-tiba muncul di ruang kosong dan mengeluarkan pukulan juga. Sinar cahaya hitam yang luas meledak dari kepalan tangan. Ledakan, ledakan. Kedua tinju itu membawa kekuatan yang mengerikan saat mereka melesat tepat di langit seperti meteorit. Mereka kemudian saling memukul dengan keras. Gelombang kejut yang terlihat meledak seketika, dan ruangan itu terus berdengung dan bergetar terus-menerus. Ruang di dekat kedua kepalan tangan mulai berputar, dan secara tidak jelas, retakan mulai menyebar. Kekuatan gelombang kejut memantul kembali dan melesat ke arah Muchen dan Garuda seperti tsunami. Keduanya terkena gelombang kejut, dan mereka terlempar ke belakang beberapa ribu meter. Swoosh! Saat mereka berdua berhasil menstabilkan diri, mereka melesat lagi dengan kecepatan kilat. Bang! Bang! Keduanya seperti sosok hantu yang terus muncul dan menghilang di Golden Square. Mereka terus menyerang satu sama lain menggunakan tangan dan kaki mereka. Sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang menggunakan banyak energi spiritual. Mereka bertarung satu sama lain hanya dengan fisik mereka. Meskipun mereka tidak menggunakan banyak energi spiritual mereka, kekuatan gelombang kejut yang meledak dari pertarungan begitu kuat sehingga akan menyebabkan bahkan penguasa kelas 9 lengkap untuk waspada terhadapnya. Kekuatan tubuh fisik mereka sangat menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 100 napas, Muchen dan Garuda telah bertukar beberapa ratus putaran pukulan. Pukulan yang mereka keluarkan sangat kejam, dan setiap serangan sangat rumit dan ditargetkan pada titik-titik fatal tubuh lawan mereka. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya yang membuat semua orang melompat. Keduanya melesat ke belakang dan membuat goresan panjang di tanah yang kokoh dengan kaki mereka. Pakaian mereka robek, lengan mereka terluka dan berlumuran darah. Ini disebabkan oleh kekuatan mengerikan yang membalas mereka saat mereka bertukar pukulan. Meski begitu, karena keduanya memiliki fisik yang kuat, mereka tidak membahayakan. Namun, mereka sekarang bernafas lebih berat. Pertarungan yang mereka lakukan sebelumnya begitu sengit dan sengit sehingga mereka harus tetap sangat fokus. Karena masing-masing sangat kuat, tak satu pun dari mereka berani menganggap enteng yang lain. Garuda mengarahkan pandangannya pada Muchen dan menatapnya dengan muram. Dia kemudian mengusap telapak tangannya di lengannya, dan luka di lengannya pulih seketika. Dia berkata dengan suara dingin, "Tidak heran Xia Yu mati di tanganmu. Kamu memang kuat." Petik 2. Setelah saling tembak, Garuda tidak lagi menganggap enteng Muchen. Dia memang musuh yang tangguh. Perasaan ini hanya dirasakan sekali oleh Garuda saat bertarung dengan Zuyan. Muchen tetap tenang, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Roh naga asli dan burung Phoenix asli muncul di luar tubuhnya saat dia menatap Garuda dengan waspada. Ketika Garuda melihatnya, dia tertawa dan berkata dengan dingin, "Sebagus apapun kamu, hanya satu dari kita yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Namun, itu bukan kamu." Petik 2. Ledakan. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia meninju dengan keras, dan energi spiritual yang sangat besar berkumpul dengan gila-gilaan di tinjunya. Itu berubah menjadi sinar tinju besar yang tampak seperti binatang hitam ganas saat berputar ke arah Muchen dengan kecepatan kilat dan menelannya. Garuda mulai menggunakan energi spiritualnya. Jelas bahwa dia tidak berniat melanjutkan pertarungan. Sinar tinju hitam menembus area itu, dan Muchen memperbaiki pandangannya dan tetap fokus. Ruang di belakangnya melonjak, dan laut berdaulatnya menjulang di atas. Air di laut yang berdaulat naik dan berubah menjadi energi spiritual sebelum berputar keluar. Saat Muchen mendorong dengan lembut dengan telapak tangannya,
energi spiritual yang agung melesat keluar dan berubah menjadi penghalang energi spiritual besar di depannya. Roh naga asli dan Phoenix asli bergerak di atas penghalang dan memberikan pertahanan terbaik bagi Mu Chen. Ledakan, sinar tinju hitam yang kuat menghantam keras penghalang energi spiritual, tetapi itu hanya mengguncang penghalang dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. Meski begitu, Mu Chen tidak lengah, karena dia tahu bahwa serangan kuat baru saja dimulai. Ledakan, 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 ledakan. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, suara gemuruh mulai bergema di ruang angkasa. Mu Chen mendongak dan melihat banyak meteorit hitam jatuh dari langit. Meteorit dibentuk oleh sinar tinju, dan dari besarnya, mereka sepertinya menghancurkan apapun yang menghadang mereka. Bang, bang. Ketika meteorit jatuh dan mendarat di penghalang energi spiritual yang besar, riak dengan cepat meledak dari penghalang energi spiritual dengan kecepatan yang meningkat. Namun, dengan dukungan tambahan dari roh naga asli dan burung Phoenix asli, penghalang energi spiritual memberi Mu Chen pertahanan yang kuat. Ketika meteorit terakhir jatuh di penghalang energi spiritual, meskipun dipenuhi dengan retakan dan akan pecah, ia tetap teguh di hadapan Mu Chen. Namun, pada saat ini, jantung Mu Chen melonjak, dan dia merasakan bahaya besar. Dia mendongak dan melihat Garuda berdiri di atas pilar emas di kejauhan. Dia membentuk segel aneh dengan tangannya. Sejumlah besar energi spiritual agung mengelilinginya seperti lautan hitam yang pekat. Itu tampak menakutkan. Garuda menatap Mu Chen dengan ekspresi mengejek dan menggerakkan jarinya. Seketika, energi spiritual yang telah berubah menjadi lautan hitam mulai melonjak. Beberapa benda menakutkan tampaknya sedang berkembang biak di laut, membawa fluktuasi yang mengerikan. Mu Chen tampak sangat serius pada saat itu. Aku tahu kamu sulit untuk dihadapi, dan serangan sebelumnya tidak ada artinya bagimu. Namun, saya telah menggunakannya hanya untuk mengulur waktu untuk diri saya sendiri. Garuda tersenyum. Dia kemudian mengulurkan jarinya dan mengetuk lautan hitam. Kekuatan super iblis suci, tangan suci iblis. Ledakan, lautan hitam robek dengan kuat dan udara hitam melesat ke langit. Ekspresi Mu Chen berubah ketika dia melihat tangan hitam besar keluar dari lautan hitam seolah-olah itu dari dunia bawah. Tampaknya telah melewati ruang angkasa dan menyelimuti daerah tersebut. Tangan hitam besar itu tampaknya telah menutupi setiap bagian dari area itu, dan sepertinya tidak ada cara untuk keluar darinya. Mu Chen tercengang saat melihat ini. Mengingat aura yang dipancarkannya, itu pasti seni kekuatan super. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Garuda juga telah mengembangkan seni kekuatan super. Seluruh area dalam kegelapan, dan Mu Chen tampak sangat serius. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, ketika dia membuka matanya lagi, matanya menjadi merah. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Mu Chen mendongak saat dia berdiri di bawah tangan besar itu. Dia tetap diam dan tidak lari. Mungkin terlihat bahwa dia berada di bawah belas kasihan tangan besar itu, tetapi aura dari diri pengorbanan yang akan terkekang meledak dari tubuhnya pada saat itu. Garuda menyipit saat melihat perubahan mendadak aura Mu Chen. Dia kemudian melihat Mu Chen mundur setengah langkah saat dia membentuk busur dengan tubuhnya. Detik berikutnya, dia melancarkan pukulan sederhana dengan tangan kanannya. Pada saat yang sama, suara yang dalam bergema di alun-alun, tinju iblis yang mengorbankan diri. Mu Chen menginjak kakinya dan terangkat ke langit. Dia kecil seperti semut di bawah tangan yang besar. Namun, dia berlari ke arah tangan itu tanpa menunjukkan rasa takut. Dia kemudian melontarkan pukulan dan memukul keras tangan besar itu. Berdengung. Ketika tinjunya mengenai tangan besar itu, langit dan bumi serta angkasa menjadi sunyi senyap. Namun, dalam keheningan, retakan besar mulai terbentuk satu demi satu di mana kepalan tangan dan tangan bertemu. Retakan itu seperti tubuh naga besar, dan itu memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Ledakan, ruang bergetar saat tabrakan. Setelah itu, tangan besar itu mulai bergetar hebat. Retakan kemudian menyebar ke seluruh area dan tiba-tiba meledak dengan ledakan. Mu Chen terkena ledakan parah, dan tubuhnya terbang mundur. Dia menabrak pilar emas, dan meskipun kokoh, mereka dihancurkan menjadi bubuk. Di kejauhan, Garuda tidak mundur tapi tampak muram. Pilar di bawah kakinya telah dihancurkan menjadi bubuk juga. Bubuk emas beterbangan di udara. Setelah Mu Chen menstabilkan dirinya sendiri, keduanya saling memandang. Darah muncul di sudut mulut mereka.
Kekuatan kedua kekuatan super telah membalas mereka dan melukai mereka berdua. Garuda tampak muram. Ini adalah pertama kalinya. Dia tidak berhasil menekan lawannya dan membunuhnya setelah dia menunjukkan tangan iblis suci. Mu Chen juga mengerutkan kening. Dia tidak pernah gagal untuk memenangkan pertarungan dengan rekan-rekannya ketika dia menunjukkan tinju iblis pengorbanan diri. Namun, Garuda telah membalasnya. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Dia adalah lawan yang kuat. Detik berikutnya, segel batu hitam muncul di tangan Garuda, dan Mu Chen memegang kipas bulu hijau di tangannya. Pertarungan antara dua benda suci. Saat segel batu hitam muncul di tangan Garuda, suara gemuruh laut bergema di daerah tersebut. Air laut hitam kemudian melonjak keluar dari segel batu, mengubah ruang angkasa menjadi lautan hitam. Garuda berdiri di permukaan laut dan menatap Mu Chen dengan dingin. Aku tidak pernah berharap diriku menggunakan Seal of Tumbling Sea pada dirimu. Anda memang luar biasa, Mu Chen, kata Garuda dengan suara yang membatu. Segel laut yang jatuh adalah benda suci kecil yang asli dan Master Istana telah membayar mahal untuk itu. Dia telah memberikan Garuda Seal of Tumbling Sea untuk membantunya menyelesaikan misinya. Mengingat kekuatan Garuda, ditambah dengan bantuan Seal of Tumbling Sea, dia akan dapat langsung membunuh siapapun yang berada di bawah level penguasa bumi, meskipun dia masih tidak dapat bersaing dengan penguasa bumi yang lebih rendah. Lagi pula, objek suci itu lebih kuat daripada artefak ilahi dan artefak kuasi ilahi. Karena benda suci jarang, bahkan penguasa bumi rendah mungkin tidak memiliki objek suci kecil. Apakah itu objek laser secret object? Mu Chen mengangkat matanya dan menatap lautan hitam dengan takjub. Dia jelas agak takut dengan kekuatannya. Garuda tampak siap. Namun, dia tidak akan bisa memenangkan pertarungan dengan laser secret object, seperti yang dimiliki Mu Chen. Mu Chen tersenyum pada Garuda dan meraih kipas bulu hijau. Laut yang berdaulat menjulang di belakangnya dan melemparkan gelombang pasang. Energi spiritualnya terus-menerus keluar dan memasuki kipas bulu hijau. Berdengung, berdengung. Kipas bulu hijau tiba-tiba berdengung dan meluas menjadi kipas daun palem hijau besar. Kipas itu dicetak dengan rune kuno yang rumit, yang masing-masing memiliki energi spiritual yang kuat. Kipas angin ilahi. Mu Chen berteriak saat dia meraih kipas daun palem hijau dan mengipasi dengan keras. Badai hijau melesat dan berubah menjadi beberapa badai angin, yang mengelilingi Mu Chen. Angin topan itu seperti naga besar yang mengamuk, mengoyak ruang angkasa. Mu Chen dikelilingi oleh angin topan, dan siapapun yang menerobos masuk akan diserang oleh mereka dengan parah. Badai angin begitu kuat, setiap penguasa kelas 9 lengkap akan robek berkeping-keping oleh mereka secara instan. Angin topan hijau kemudian muncul di bawah kaki Mu Chen dan membawanya ke langit. Saat dia berada di level yang sama dengan Garuda, dia tersenyum di kejauhan. Dia kemudian mengipasi kipas daun palem hijaunya dan berkata, benar-benar kebetulan. Aku juga punya secret object. Petik 2. Garuda tampak muram dan menatap kipas daun lontar hijau di tangan Mu Chen. Dia tidak menyangka Mu Chen memiliki objek laser secret object. Faktanya, Mu Chen memiliki begitu banyak kartu truf, itu membuatnya lengah. Baiklah, mari kita lihat secret object siapa yang lebih kuat. Garuda mendengus. Tidak ada jalan keluar sekarang. Salah satu dari mereka harus mati, karena keduanya menolak melepaskan tubuh emas abadi. Dalam hal ini, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan tubuh Mu Chen sebagai batu loncatannya untuk mengolah tubuh emas abadi. Decidetide, teriak Garuda saat cahaya hitam keluar dari segel batu yang ada di tangannya. Laut hitam menggulung dan menekan ruang, bergerak menuju Mu Chen dengan kekuatan destruktif. Gelombang hitam menutupi langit dan bayangan besar menyelimuti wilayah itu. Adegan itu tampak menakutkan. Dengan kekuatan objek suci, serangan Garuda telah melampaui level kelas 9 lengkap. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Mu Chen entah bagaimana bisa tetap tenang. Dia mengipasi kipas daun palem hijau di tangannya dan berteriak, gulungan angin ilahi. Angin kencang berputar-putar dan tornado hijau berkumpul bersama untuk membentuk tornado yang sangat besar. Dari jauh, itu tampak seperti naga hijau besar. Ledakan. Ketika tornado menyapu, itu menghantam ombak hitam dan daerah itu mulai berguncang. Guyuran, gelombang hitam memercik dan hujan deras menghantam tanah. Tornado hijau kemudian bubar dan memotong segala sesuatu yang menghalangi jalannya, seperti pisau cukur. Hujan menutupi area di mana Mu Chen berdiri,
dan angin cukur yang hijau melewatinya, menelan Garuda seluruhnya. Ketika tetesan hujan hitam jatuh ke tanah, lubang-lubang dalam mulai terbentuk di tanah yang keras dan kemasan. Bahkan jika penguasa kelas 9 lengkap telah melakukan kontak dengan tetesan hujan ini, dia akan membusuk. Razor Wind yang hijau begitu tajam, saat melewati ruang, diam-diam akan meninggalkan jejak di belakangnya. Karena serangan dari objek suci sangat merusak, Mu Chen dan Garuda tidak berani menganggapnya enteng. Mu Chen mengaktifkan tornado hijau di sekelilingnya untuk menangkis tetesan hujan hitam, sementara Garuda mengubah air laut hitam menjadi perisai air di sekelilingnya, yang kemudian dia gunakan untuk mengkonsumsi Razor Wind yang menembus. Saat hujan lebat hitam dan angin cukur berputar-putar di sekitar mereka, Mu Chen dan Garuda saling memandang dari jauh dengan niat membunuh yang luar biasa. Mereka masing-masing tahu bahwa lawan mereka memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, karena mereka telah menjadi musuh bebuyutan, mereka tahu bahwa salah satu dari mereka harus mati untuk menghindari dampaknya di masa depan. Ledakan. Keduanya memasukkan energi spiritual yang sangat besar ke dalam objek suci mereka untuk mengaktifkannya secara bersamaan. Efeknya sangat menghancurkan bumi. Angin cukur hijau dan air hitam memenuhi seluruh ruang. Ledakan. Ledakan. Air laut hitam mengalir keluar seperti naga banjir, tapi itu telah terkoyak oleh angin cukur yang hijau. Serangan sengit berlanjut. Ledakan. Ledakan. Hujan deras hitam dan angin pisau cukur melesat melintasi langit di atas lapangan emas dan menyerang satu sama lain. Mu Chen dan Garuda berguncang, lalu keduanya kembali dengan nada menyesal. Mereka tampak sedikit pucat, karena mereka telah menggunakan banyak energi spiritual untuk mengaktifkan objek suci mereka. Sebelum itu, mereka telah menggunakan cairan spiritual sovereign mereka. Dalam sedikit lebih dari 10 menit, keduanya telah menggunakan beberapa ratus ribu cairan spiritual sovereign masing-masing. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan energi spiritual mereka sendiri. Mereka bisa saja menggunakan energi spiritual mereka sendiri sebelumnya, tetapi energi spiritual mereka sangat berharga pada level pertempuran ini. Mereka tahu bahwa setelah energi spiritual mereka habis, mereka akan kalah dalam pertarungan. Saat ini, cahaya berkilauan di mata Mu Chen dan Garuda. Garuda bahkan kesulitan menelan. Dia telah berpikir untuk menggunakan kekuatan besar dari Seal of Tumbling Sea untuk membunuh Mu Chen, tapi dia tidak mengira Mu Chen memiliki nilai secret object yang sama, sehingga membuat situasi terhenti. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan tahu harus berbuat apa, terutama jika dia menggunakan energi spiritualnya. Meskipun Mu Chen jelas berada dalam situasi yang sama, Garuda tidak akan bertaruh pada ketidakpastian apapun. Karena itu, dia harus mengakhiri pertarungan selagi dia masih memiliki kekuatan tempur yang cukup. Karena Garuda adalah orang yang menentukan, setelah dia mengambil keputusan, dia segera melambaikan lengan bajunya dan segel batu hitam itu lenyap dari tangannya. Sementara itu, Mu Chen juga menyimpan Divine Wind Fan miliknya. Keduanya berdiri di atas pilar emas masing-masing, saling memandang dengan niat membunuh yang luar biasa. Detik berikutnya, keduanya menutup mata. Sebuah cahaya hitam berputar keluar dari tubuh Garuda dan berkumpul di belakangnya untuk membentuk sosok yang sangat besar. Sosok hitam itu duduk bersila di langit, matahari hitam besar berputar perlahan di belakang kepalanya. Ketika sosok hitam muncul, cahaya keemasan meledak dari arah lain dan sosok emas terang besar muncul di belakang Mu Chen. Kedua sosok itu serupa, kecuali yang satu hitam dan yang lainnya emas. Yang satu tampak gelap dan menakutkan, seperti lubang hitam, sedangkan yang lainnya tampak cerah seperti matahari. Keduanya membuka mata dan membentuk segel yang sama. Langit di atas lapangan emas bergema dengan dua suara bersamaan, keduanya berteriak, "The Great Solar Undying Body." Kedua Great Solar Undying Bodies saling memandang dan dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Pertarungan tubuh besar matahari yang tidak mati. Dua sosok besar muncul di atas Golden Square, dan fluktuasi energi spiritual yang agung berputar-putar seperti tsunami ke segala arah, mengguncang ruang. Setelah bertarung beberapa saat, Mu Chen dan Garuda akhirnya memanggil Great Solar Undying Body masing-masing. Mereka memiliki firasat bahwa terlepas dari jumlah kartu truf yang mereka miliki, mereka harus menggunakan Great Solar Undying Body untuk mengalahkan lawan mereka. Garuda berdiri di bahu tubuh agung matahari yang tidak mati dan memandang dingin tubuh surgawi emas. Dia kemudian berkata, "Mu Chen, jika Anda menghancurkan tubuh abadi matahari Anda, saya akan melepaskan Anda."
Ketika dia membuat pernyataan seperti itu, Mu Chen bahkan tidak melihatnya. Garuda tidak heran dengan reaksi Mu Chen. Niat membunuhnya menjadi lebih intens, dan dia berkata dengan datar, "Karena kamu tidak sabar untuk bertemu dengan pembuatmu, aku akan mengabulkan keinginanmu." Karena itu, dia menginjak kakinya. Matahari hitam terbit dari grid solar unding bodinya dan meledak. Menerjang, menerjang. Arus hitam berputar keluar dari grid solar unding body dan membanjiri telapak tangannya. Itu kemudian berubah menjadi beberapa arus bawah hitam yang menggelora. Arus bawahnya seperti ular piton hitam besar. Secara tidak jelas, mereka memancarkan aura mengerikan yang siap melahap segalanya, termasuk pancaran sinar yang menyinari tubuh mereka. Kekuatan super berdaulat, 8 surya setan piton. Pada teriakan itu, aliran arus bawah hitam berbentuk seperti ular sanca iblis hitam melesat ke segala arah. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan bergabung ke dalam kehampaan, menembus segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Mereka tampak menakutkan. Hanya dalam waktu singkat, Mu Chen memperhatikan bahwa daerah itu telah dikelilingi oleh arus bawah hitam, dan dia merasa terancam oleh mereka. Jika dia dipukul oleh mereka, dia percaya bahwa mereka akan melahap energi spiritualnya. Apakah dia telah mengubah 8 matahari menjadi kekuatan super berdaulat? Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Kekuatan super berdaulat di badan abadi matahari besar dapat mengaktifkan kekuatan 9 matahari. Bagaimana seseorang menggunakan dan menciptakan kekuatan ini akan sangat bergantung pada kemampuannya. Ternyata, 9 matahari super power Garuda itu berbeda dengan miliknya. Mu Chen tetap tenang dan membentuk segel dengan satu tangan. Cahaya keemasan dalam jumlah besar meledak dari tubuh abadi matahari yang agung di bawah kakinya. Matahari keemasan, murni kemudian bangkit dari tubuh abadi matahari yang agung satu demi satu. 8 roda langit surya. Saat Mu Chen mengetupkan jarinya di udara, cahaya keemasan yang luas berkumpul. Cahaya keemasan mengelilingi grid solar unding body dan berubah menjadi golden light wells yang besar. Roda cahaya emas besar berputar perlahan, tampak mistis. Berdengung. Sama seperti golden light wells mengambil bentuknya, Black Demonic Pythons yang menutupi area itu meluncur ke bawah pada saat yang sama, merobek ruang dimanapun mereka lewat. Dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 9 lengkap biasa akan benar-benar dimakan oleh Black Pythons. Namun, kali ini, ketika mereka menabrak roda langit emas, roda langit tiba-tiba berputar ke arah yang berlawanan. The Demonic Pythons kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dan berbalik, memantul dengan paksa di bawah arus yang ada di belakang mereka. Desir, desir. Saat tabrakan terjadi, bintik-bintik cahaya hitam meledak dan melahap satu sama lain sebelum bubar. Meskipun Eitsun Sky Wheel yang diciptakan oleh Mu Chen tidak kuat dalam serangannya, kekuatan pertahanannya hampir sempurna. Selama serangan berada dalam jangkauan yang dapat diterima, itu akan memantulkan kembali semua serangan. Wajah Garuda muram saat memandang roda langit emas dari jauh. 8 ular setan surya yang dia ciptakan tidak pernah gagal melahap energi spiritual lawan-lawannya. Namun, itu tidak berguna dalam menghadapi pertahanan kuat Mu Chen. Garuda tidak heran, karena dia sudah tahu bahwa Mu Chen sulit dihadapi setelah bertukar pukulan dengannya. Dia sama sulitnya dengan Zhu Yan sebelumnya. Garuda akan mencurigai Mu Chen melakukan beberapa trik jika dia terlalu mudah ditangani. Saat dia melihat ke bawah, dia memutuskan bahwa karena dia tidak bisa memenangkan pertarungan dengan 8 matahari, dia perlu menambahkan lebih banyak. Garuda mengulurkan tangannya dan membentuk segel aneh. Dia kemudian duduk bersila di atas tubuh abadi matahari. 8 matahari hitam sekali lagi muncul dari lengan, alis, bidang eliksir, dan mata tubuh abadi matahari besar, membawa serta kekuatan penghancur. Saat matahari hitam ke-8 muncul, benih hitam tumbuh dari dada tubuh abadi matahari besar hitam dan mengembang dengan cepat. Itu kemudian membentuk matahari hitam ke-9. Saat ini, mata Garuda telah menjadi gelap gulita, dan dia tampak menakutkan. Mengaktifkan 9 matahari adalah yang optimal di kekuatan super tubuh abadi matahari. Ketika Mu Chen melihat apa yang terjadi, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat serius. Namun, dia tidak terkejut. Padahal, dia tahu dengan bakat dan kekuatan Garuda, dia seharusnya tidak kesulitan mengaktifkan matahari ke-9. Menerjang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan melarutkan roda langit yang ada di sekitar tubuhnya. 8 roda langit tenaga surya tampaknya tidak mampu melakukan serangan apapun yang akan dilemparkan Garuda.
Dia harus menggunakan tingkat kekuatan yang sama untuk bersaing dengan 9 matahari. Mu Chen menutup matanya dan membentuk segel muskil. Matahari keemasan kemudian terbit satu demi satu dari tubuh abadi matahari yang keemasan. Dalam sekejap, ada 8 dari mereka. Namun, Mu Chen tidak berhenti sampai di situ. Laut yang berdaulat menjulang di atas ruang di belakangnya, dan energi spiritual yang agung melonjak dengan gila-gilaan dan terus-menerus masuk ke dalam tubuh agung matahari yang tidak mati. Cahaya keemasan redup mulai muncul di dada grid solar unding body dan meluas dengan kecepatan yang semakin tinggi. Dalam waktu singkat, matahari keemasan muncul dari dadanya. Ada 9 matahari juga. Mu Chen membuka matanya dan menatap Garuda. Niat membunuh yang sangat besar keluar dari keduanya. Detik berikutnya, mereka berdua mengganti segel mereka. Kekuatan Super 9 Matahari, Lubang Iblis 9 Matahari. Kekuatan Super 9 Matahari, Bendera Dewa 9 Matahari. Ketika mereka berteriak, sejumlah besar cahaya hitam menyembur dari ujung Garuda dan berubah menjadi lubang setan tanpa dasar di langit. Lubang setan itu gelap gulita, dan sepertinya siap untuk melahap langit dan bumi. Itu mengerikan tak terlukiskan. Ketika lubang iblis menutupi area tersebut, bahkan alun-alun di bawahnya mulai retak. Di ujung Mu Chen, cahaya keemasan mulai melonjak. Bendera emas terbentuk di dalam cahaya keemasan. 9 matahari emas muncul di bendera emas, dan fluktuasi misterius terpancar darinya. Itu tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi kekuatan melahap lubang iblis yang menghebohkan. Dalam beberapa hal, kekuatan-kekuatan super yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Garuda ini lebih hebat daripada kekuatan super manapun yang mereka gunakan sebelumnya. Kekuatan super agung tubuh abadi matahari memang kuat. Kamu akan berubah menjadi debu di lubang iblisku. Garuda berteriak dengan ekspresi buas di wajahnya. Lubang iblis menyebar dan bergerak menuju Mu Chen, siap untuk melahapnya. Jika Mu Chen jatuh ke dalam lubang setan, bahkan jika dia memiliki beberapa cara kuat lainnya, energi spiritualnya akan habis, dan tubuh fisiknya akan hancur. Meskipun wajahnya berubah serius, ketika Mu Chen melihat ke lubang setan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Bendera emas besar berguncang dengan keras dan meluncur lurus ke arah lubang setan. Berdengung, berdengung, riak cahaya keemasan yang terlihat melonjak di langit. Cahaya keemasan sepertinya membawa serta kekuatan misterius yang, terlepas dari serangan yang mungkin datang, bisa mengubah semuanya menjadi sia-sia. Ini termasuk lubang setan yang mengerikan. Ketika bendera emas berkibar di lubang setan, cahaya hitam yang mengerikan berhenti sejenak sebelum menyebar dan menjadi ilusi. Saat Garuda melihat perubahan itu, dia menyipitkan mata. Bagaimana bendera emas Mu Chen bisa mengubah kekuatan lubang iblis saya menjadi sia-sia? Coba saya lihat berapa kali Anda bisa mengibarkan benderamu. Garuda mengertakkan giginya, dan sejumlah besar cahaya hitam menyembur keluar. Lubang setan bergerak dengan paksa ke arah Mu Chen, bertekad untuk melahapnya dengan segala cara. Swoosh, swoosh. Pada saat ini, bendera emas 9 matahari berkibar dengan keras. Riak cahaya keemasan meluas dan terus menyapu lubang setan, membuatnya semakin ilusi. Pada akhirnya, saat cahaya keemasan menyebar, itu menghentikan lubang iblis agar tidak jatuh pada Mu Chen dan mencegahnya bergerak lebih jauh. Ekspresi Mu Chen menjadi lebih serius. Bendera 9 matahari emas memiliki kekuatan untuk menghancurkan kekuatan khusus apapun. Jika ada penguasa kelas 9 lengkap biasa yang menerima pukulan darinya sebelumnya, energi spiritualnya akan mengering sekarang, tetapi lubang setan Garuda belum menghilang dan tetap utuh. Ledakan, ledakan, gelombang kejut yang mengerikan menyebar di langit saat bendera emas dan lubang setan terus menyerang satu sama lain. Namun, itu tetap imbang, dan tidak ada yang menang. Sampah. Melihat situasi itu, Garuda berubah muram. Wajahnya pucat, dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Itu adalah tanda penipisan yang sangat besar. Di kejauhan, Mu Chen berada dalam situasi yang sama. Tingkat pertarungan ini merupakan beban besar bagi mereka berdua. Meskipun mereka telah bertarung dengan sengit, mereka masih tidak dapat mengalahkan pihak lain. Kebuntuan ini akan terus berlanjut sampai keduanya menghabiskan energi spiritual mereka. Garuda adalah seseorang yang tidak menyukai ketidakpastian. Cahaya melintas di matanya, dan setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan menatap Mu Chen dengan muram. Dia sepertinya telah membuat keputusan tertentu. Ketika Mu Chen memperhatikan penampilannya, dia terkejut dan merasa tidak nyaman.
Aku tidak pernah mengharapkanmu, mampu membuatku mengambil langkah ini. Garuda berbicara dengan suara yang dalam, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Sebuah ukiran batu berwarna hijau muncul di tangannya yang terlihat seperti gambar Buddha sedang duduk dengan posisi bersila. Matahari hijau berada di belakang kepala Buddha. Ketika Mu Chen melihat pahatan batu hijau, dia disambar petir. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sama dari pahatan batu hijau, fluktuasi dari grid solar unding body. Ukiran batu hijau dibentuk oleh tubuh abadi matahari. Namun, hal ini belum diolah oleh Garuda, dan memiliki aura yang berbeda. Itu pasti telah dikembangkan oleh orang lain. Karena orang ini telah gagal mengolah tubuh abadi matahari, itu telah berubah menjadi pahatan batu. Pahatan batu ini, telah jatuh ke tangan Garuda. 10 tangan ilahi matahari. Patung batu hijau itu jatuh ke tangan Garuda, tapi menimbulkan riak di hati Mu Chen. Mu Chen menatap patung batu itu, ekspresinya membeku di wajahnya. Hei, apa kamu bertanya-tanya apa ini? Garuda bertanya dengan puas. Mu Chen mengerutkan alisnya tetapi tetap diam. Garuda tidak keberatan. Dia melemparkan patung batu itu dengan santai dan berkata, patung ini diberikan kepadaku oleh kepala istana. Legenda mengatakan bahwa pernah ada seorang murid berbakat dari istana surgawi kuno, yang mencoba mengolah tubuh abadi matahari tetapi gagal, dan ini terbentuk dari tubuh abadi surya yang gagal itu. Petik 2. Garuda kemudian menambahkan, patung ini tidak berpengaruh pada orang lain, tetapi dianggap sebagai harta karun bagi orang-orang seperti kami, yang juga telah membudidayakan tubuh abadi matahari yang agung. Setelah dikonsumsi dan diserap oleh grid solar unding body, itu dapat meningkatkan kekuatan the grid solar unding body untuk sementara. Petik 2. Ekspresi Mu Chen akhirnya sedikit bergeser, karena dia sekarang memahami rencana Garuda yang tidak masuk akal. Maaf, tapi sepertinya aku yang terakhir tertawa. Garuda tersenyum pada Mu Chen. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia melemparkan patung batu itu, dan tubuh abadi matahari besar yang hitam di kakinya membuka rahangnya dan menelan patung itu. Boom, boom. Saat patung batu hijau jatuh ke mulut grid solar unding body, tubuh besarnya tiba-tiba mulai bergetar dan mengembang secara nyata. Dalam sekejap mata, itu telah berkembang menjadi beberapa kali ukuran aslinya, dan fluktuasi energi spiritual yang meletus dari tubuhnya telah mencapai proporsi yang mengerikan. Berdengung. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan menyebar ke segala arah. Mereka bahkan menekan tubuh abadi matahari besar di kaki Mu Chen, menyebabkan kilau keemasannya redup. Pada titik ini, hampir 3/4 dunia tertutup oleh cahaya gelap. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi badai. Kekuatan super berdaulat, lubang iblis 9 matahari. Garuda menengadahkan kepalanya dan tertawa, lalu meraung keras. Hal ini menyebabkan 9 matahari hitam terbit dan sekali lagi membentuk lubang hitam yang sangat besar. Jurang lubang hitam itu sangat dalam. Dari jauh, itu benar-benar tampak seolah-olah lubang hitam akan melahap segala sesuatu di dunia. Kekuatan lubang iblis 9 matahari yang telah dilepaskan Garuda jauh melampaui teknik kekuatan super kecil biasa. Mu Chen, ayo, biarkan tubuh agung matahari terbenam Anda menjadi batu loncatan saya ke peringkat berikutnya. Lubang iblis menutupi langit dan bumi, dan Garuda tertawa tanpa henti. Pada titik ini, dia jelas hanya selangkah lagi dari kemenangan. Garuda memandang Mu Chen, dan dia terkejut melihat bahwa Mu Chen sudah mendapatkan kembali ketenangannya setelah tertegun melihat patung batu hijau. Bahkan pada tahap ini kamu masih mencoba untuk berpura-pura tidak takut padaku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Garuda menyempitkan pandangannya dan berbicara dengan senyum dingin. Mu Chen mengabaikan sarkasme, menarik napas dalam-dalam, dan melihat kekuatan lubang hitam yang mengerikan. Dia memiliki kilatan aneh di matanya. Saya terkejut Anda berhasil mendorong kekuatan 9 matahari ke tingkat ini, katanya. Garuda balas mencibir. Kekuatanku telah mencapai batas atas dari tubuh abadi matahari. Semua fakta menunjukkan padaku sebagai satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk berevolusi menjadi tubuh emas abadi. Petik 2. Apakah ini benar-benar batas atas dari grid solar unding body? Mu Chen bergumam, senyum segera muncul di wajah muda dan tampannya. Dia kemudian menatap Garuda dan berkata, kurasa tidak. Ekspresi Garuda berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Mu Chen melanjutkan, di levelmu, bahkan dengan bantuan patung batu, kamu hanya bisa menciptakan 9 matahari. Batas atas potensi grid solar unding body mungkin bukan 9 matahari.
Petik 2. Garuda tersenyum penuh kebencian dan berkata, 9 matahari bukanlah wujud tertinggi. Hei, idiot, benih 9 matahari di tubuh abadi matahari yang agung semuanya telah disulut oleh kita berdua. Jika Anda mengklaim bahwa ini bukan bentuk pamungkas, dapatkah Anda menciptakan matahari ke-10? Petik 2. Begitu tubuh abadi matahari besar dibudidayakan, benih 9 matahari akan tumbuh di dalam tubuhnya, yang merupakan kekuatan super berdaulat dari tubuh abadi matahari besar. Tetapi jika Mu Chen mengklaim bahwa 9 matahari bukanlah bentuk pamungkas, maka Garuda harus bertanya-tanya apa itu. Mu Chen menatap Garuda dan tersenyum menakutkan, lalu bertanya, bukankah itu matahari ke-10? Garuda mengikuti arah tatapan Mu Chen, dan langsung tertegun. Objek yang sedang dilihat Mu Chen tidak lain adalah matahari besar yang mempesona yang berada tepat di belakang grid solar unding body. Garuda langsung menyeringai dan bertanya, apakah kamu idiot? Matahari itu hanyalah manifestasi fisik dari energi spiritual dari tubuh agung matahari yang tidak mati. Petik 2. Dia memang mencoba untuk memeriksa matahari itu, tetapi tidak berhasil, karena energi spiritual apapun yang dituangkan ke matahari tidak memiliki efek lain selain membuatnya lebih cerah. Oleh karena itu, dari sudut pandang Garuda, tujuan satu-satunya matahari itu adalah untuk memelihara kemegahan dan kemisteriusan penampakan tubuh agung matahari yang tak mati. Apakah begitu? Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sinis, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di atas tubuh abadi matahari, membentuk segel dengan tangannya. Berdengung. Saat segel terbentuk, matahari keemasan di belakang tubuh abadi matahari mulai bersenandung dan bergetar, dan ratusan juta sinar cahaya keemasan terbentang, segera merebut kembali tanah yang telah ditelan oleh lubang iblis. Meskipun lubang iblis itu sombong, itu tidak bisa menelan cahaya keemasan itu. Banyak fluktuasi kekuatan spiritual yang mengangkat rambut meletus seperti orang gila dari matahari besar keemasan. Faktanya, itu adalah energi spiritual yang sangat kuat, bahkan membuat Garuda takut. Saat dia diliputi ketakutan, dia bertanya, bagaimana mungkin Anda bisa memiliki energi spiritual yang begitu besar? Mu Chen dengan tenang menjawab, apakah kalian tidak bertanya-tanya mengapa efek dari pembaptisan saya yang sempurna di sungai surgawi begitu hambar? Wajah Garuda berubah drastis dan dia berkata, kamu menuangkan semua kekuatan baptisan yang sempurna ke dalam matahari itu. Kau gila, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk mengaktifkan matahari ke-10 jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Baptisan yang sempurna mungkin telah memurnikan kekuatan saya, tetapi itu tidak akan pernah membuat saya berkembang menjadi penguasa bumi. Jika demikian, mengapa saya tidak harus mengorbankan sedikit perbaikan itu demi memverifikasi tebakan liar saya? Petik 2. Memang, kehadiran matahari ke-10 hanyalah dugaan Mu Chen. Dia tidak yakin tentang teori itu pada awalnya, tetapi dia masih mengambil risiko. Ekspresi Garuda menjadi agak bengkok. Menyerahkan baptisan yang sempurna untuk sesuatu yang tidak pasti berada di luar imajinasinya. Namun, yang benar-benar membuatnya kehilangan kemampuannya untuk berpikir rasional adalah kenyataan bahwa pertaruhan Mu Chen telah terbayar. Dia benar-benar mengaktifkan matahari ke-10. Menatap matahari keemasan yang menyilaukan, teror akhirnya merambah ke lubuk hati Garuda. Kamu hanya memainkan trik kotor untuk melucuti senjataku. Mati. Garuda meraung ganas. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Bahkan jika dia tahu kematian menunggunya, dia tidak punya pilihan selain bergegas maju. Oleh karena itu, dia menukar segel, dan lubang iblis yang menyelimuti dunia dengan liar turun untuk melahap Mu Chen. Lubang iblis bersiul di langit, dan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya bergetar, merobek kain ruang. Mu Chen hanya menarik napas dalam-dalam, lalu membentuk segel dengan ekspresi serius. Bas. Ke-9 matahari emas muncul dari tubuh agung matahari yang tidak mati pada saat ini, lalu akhirnya melepaskan diri dari benda langit dan melayang di sekitarnya. Matahari emas terbesar terletak di tengah, dan 9 matahari emas mengelilinginya, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Berdengung. Perputaran mereka mulai melesat, hingga akhirnya 9 matahari emas bertabrakan langsung dengan matahari ke-10. Setelah tabrakan, ledakan yang sangat keras bisa terdengar, saat cahaya keemasan yang tak terlukiskan menyebar keluar. Saat cahaya keemasan memenuhi dunia, suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar tiba-tiba, kekuatan super berdaulat, kekuatan 10 matahari. 10 tangan Dewa Matahari.
Petik 2. Sebuah tangan emas besar tiba-tiba terulur dari dalam cahaya keemasan yang tak berujung. Tangan raksasa itu tanpa cacat dan tampak seolah-olah ditempa seluruhnya dari emas. Dengan demikian, seseorang akan terpesona hanya dengan melihatnya. Dari jauh, itu tampak seperti tangan dewa yang turun dari langit, dan itu menyebabkan rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti dunia. Tangan emas raksasa itu mengulurkan dan langsung meraih lubang iblis besar itu, lalu dengan lembut mencubitnya. Bang! Lubang iblis yang pernah sangat ditakuti Mu Chen kemudian retak seperti telur yang rapuh. Energi spiritual yang keras dan gelap segera pecah, tetapi ini tidak mempengaruhi tangan emas raksasa itu sama sekali. Sebaliknya, itu dengan cepat menghilang oleh cahaya keemasan. Ini adalah kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan apapun. Guyuran. Saat lubang iblisnya dihancurkan, mata Garuda dipenuhi ketakutan dan kengerian. Terbukti, dia tidak percaya bahwa serangannya begitu mudah digagalkan. Lari. Pikiran untuk melarikan diri terlintas di kepalanya. Garuda tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Begitu pikiran itu melintas di benaknya, Garuda segera mundur. Namun, tepat saat dia mulai mundur, langit tiba-tiba menjadi cerah, dan dia melihat tangan emas raksasa yang sempurna menembus kehampaan. Kemudian, tangan itu menepuknya dengan ringan. Pemenang terakhir, cahaya keemasan menyelimuti dunia dengan kecemerlangannya yang ekstrim. Garuda sekarang sangat ketakutan. Tangan emas raksasa yang tak terlukiskan menembus udara, muncul tepat di atasnya, dan menepuk. Dengan lembut, telapak tangan yang tampaknya lembut itu melayang di udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Namun pada saat itu, Garuda bisa merasakan bahwa ruang yang diselimuti oleh tangan emas raksasa itu langsung membeku. Tidak ada jalan keluar baginya sekarang. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Garuda. Dia segera berteriak, "Saya menyerah." Pada saat itu, telapak tangan emas raksasa yang membanting sepertinya telah berhenti sedikit. Melihat ini, mata Garuda berbinar. Dengan kepalan tinjunya, sepotong batu giok muncul di tangannya, dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Ini adalah artefak pelindung kehidupan yang diberikan kepadanya oleh kepala istana. Saat dihancurkan, seseorang bisa menghancurkan ruang dan melarikan diri. Boom! Namun, sebelum dia bisa melakukannya, cahaya keemasan yang terang memenuhi bola matanya. Energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu ke segala arah. Di bawah tekanan energi yang menakutkan itu, Garuda tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Seolah-olah dia benar-benar membeku. Dan kemudian, tangan emas raksasa itu turun tanpa ampun, menekan langsung pada tubuh abadi matahari besar yang hitam. Ledakan. Grid solar unding body yang sangat besar sangat rapuh di bawah telapak tangan emas raksasa, dan retakan yang tak terhitung banyaknya segera muncul di tubuhnya. Akhirnya, itu meledak menjadi potongan-potongan dengan ledakan keras. Pada saat ledakan, Garuda pun mengalami pukulan yang fatal. Dia segera mengaduk darah dengan keras, tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan energi spiritualnya terdistorsi dan merosot. Garuda merasakan niat membunuh yang ditentukan oleh Mu Chen dan segera mengutuk dengan sedih, "Mu Chen, kamu berani membunuhku. Istana Saint Demon tidak akan pernah memaafkanmu. Tuanku akan membuatmu merasakan sakit setelah kematian." Petik 2. Mu Chen bahkan tidak sedikit pun tersentuh oleh ini. Saat tangan emas raksasa itu terbanting, tubuh Garuda meledak, dan cahaya keemasan menyapu, benar-benar memusnahkan laut berdaulat dan jiwa di dalamnya. Hanya setelah semua ini tangan emas raksasa itu perlahan menghilang. Blarg, saat tangan memudar, seteguk darah muncrat dari mulut Mu Chen. Fluktuasi energi spiritualnya melemah dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan itu telah menghabiskan laut sovereignnya sepenuhnya. Mu Chen menyeka darah di bibirnya. Menahan rasa sakit, dia melambaikan telapak tangannya, dan kursi lotus giok berlumuran darah muncul di hadapannya. Dia duduk bersila di atasnya. Energi dingin dengan cepat melonjak ke Mu Chen, memperbaiki luka internalnya dan mengisi kembali energi spiritualnya yang habis. Penyembuhan memakan waktu lebih dari 10 menit, tetapi ketika Mu Chen akhirnya membuka matanya, dia bisa merasakan lukanya pulih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kursi teratai. Dalam keadaan normal, dia membutuhkan sekitar setengah hari untuk pulih dari luka-luka itu. Akan tetapi, dengan kekuatan dari tempat duduk lotus, ia kebanyakan pulih hanya setelah sekitar 10 menit. Mu Chen berdiri setelah menyembuhkan lukanya sebentar. Dia melihat ke tempat Garuda berdiri, dan titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara.
Bintik-bintik cahaya hitam tersebut berasal dari tubuh agung surya abadi, dan mengandung energi spiritual yang sangat besar. Mu Chen melambaikan tangannya, dan titik cahaya pergi kepadanya dengan cepat, akhirnya berkumpul di telapak tangannya, bergabung menjadi fotosfer seukuran kepala manusia. Dalam fotosfer itu, samar-samar sebuah benda abadi matahari yang agung. Mu Chen melihat fotosfer hitam dengan perasaan campur aduk. Jika dia dikalahkan oleh Garuda, tubuh abadi matahari di fotosfer akan menjadi miliknya. Jalan untuk menjadi tubuh abadi primordial memang sangat kejam. Setelah menghela nafas, Mu Chen menenangkan emosinya, dan dengan isyarat telapak tangannya, seberkas cahaya terbang ke arahnya dari jauh dan berhenti di depannya. Di dalam cahaya itu ada segel batu hitam. Itu adalah artefak suci yang lebih rendah yang digunakan oleh Garuda, segel laut jatuh. Seperti yang diharapkan dari benda suci, benda itu tetap utuh bahkan setelah skala serangan itu. Mu Chen meraih segel dengan ekspresi gembira. Kekuatan Seal of Tumbling Sea tidak lebih lemah dari Divine Wind Fan miliknya, dan bahkan para penguasa bumi rendah memiliki benda suci seperti ini. Sekarang, dia memiliki dua dari benda suci yang lebih rendah ini. Jika itu diketahui, bahkan penguasa bumi bawah akan iri padanya. Mu Chen menyulap segel di tangannya tetapi tidak memperbaikinya secara langsung. Meskipun Garuda telah jatuh, segel itu milik Tuan Istana Saint Demon, Lu Heng. Tidak ada yang tahu perangkap apa yang bisa dipasang di segel. Demi keamanan, dia memutuskan untuk memperbaikinya setelah semuanya beres. Sekarang, dia memiliki tugas yang lebih penting. Setelah mengumpulkan banyak piala, Mu Chen berbalik dan melihat altar kuno di tengah arena emas dengan mata terbakar. Dalam sekejap, dia muncul di bawah altar. Dia menyembunyikan energi spiritualnya dan menaiki tangga batu dengan wajah serius, akhirnya tiba di puncak altar. Di atas platform batu, ada selembar kertas emas yang mengambang. Teks kuno ditulis di atas kertas. Meskipun cahaya keemasan itu redup, itu menyampaikan ketakutan yang menembus hati Mu Chen. Melihat lembaran emas, Mu Chen mulai menggigil tanpa sadar. Pada saat itu, emosinya mencapai titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai tujuannya. Selama dia memiliki lembaran emas ini, dia bisa mengubah tubuh agung matahari yang tidak mati menjadi tubuh emas abadi, benar-benar berangkat ke jalan untuk menjadi tuan yang tak tertandingi. Mu Chen mengulurkan tangannya yang gemetar, dan fotosfer hitam yang terbentuk dari grid solar unding body melayang perlahan di udara, akhirnya jatuh ke platform batu. Bas! Saat fotosfer mendarat, itu retak terbuka dan segera menjadi kumpulan api hitam. Nyala api membubung dan dengan lembut menyelimuti lembaran emas. Lembaran itu mulai terbakar. Pada saat berikutnya, berkas cahaya yang tak terhitung melesat keluar dari dalam dan meleleh menjadi magma emas. Saat magma mengalir, bahkan ruang itu sendiri tidak bisa menahannya, dan itu mulai runtuh. Namun, Mu Chen menatap magma emas tanpa gangguan. Matanya bersinar dengan cahaya spiritual. Di dalam magma, dia sepertinya melihat kata-kata kuno kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Magma emas berkumpul di atas altar dan membentuk danau lava kolosal. Saat itu mendidih dan jatuh, kekuatan penghancur samar memancar ke udara, seolah-olah itu bisa menghancurkan semua hal. Danau itu terus mendidih, seolah-olah sedang berfermentasi. Kemudian, tiba-tiba, nyala api emas muncul dari dalam danau magma. Api memadat menjadi teks kuno, muncul di depan mata Mu Chen. Bunyinya, ke danau para dewa, tubuh surgawi pergi, berubah sepenuhnya menjadi tubuh emas. Mu Chen menatap teks kuno itu. Dia melihat danau emas magma yang memancarkan suhu yang menakutkan. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan. Bahkan tanpa menyentuhnya, dia bisa merasakan teror di dalamnya. Terus terang, bahkan penguasa bumi bawah tidak akan dengan mudah membuang benda surgawi mereka ke danau, takut mereka akan berubah menjadi abu di saat berikutnya. Meskipun dia sedikit takut, Mu Chen adalah orang yang bertekad. Semua perjuangan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun adalah untuk saat ini di depan matanya. Bahkan jika risikonya tinggi, dia akan masuk ke dalam kolam tanpa keraguan. Huap, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menguatkan ekspresinya. Dia tidak ragu-ragu lagi, dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Gelombang cahaya keemasan muncul, dan grid solar unding body muncul di belakangnya. Dia mendongak dan melihat tubuh abadi matahari. Dengan pikiran, tubuh agung matahari yang tidak mati mengambil langkah maju,
terus maju tanpa ragu-ragu menuju danau magma keemasan yang menyala terang. Pada saat yang sama, Mu Chen duduk bersila. Saat tubuh abadi matahari besar tenggelam di tepi danau, dia perlahan menutup matanya. Evolusi yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun, akhirnya datang pada saat ini.